Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji syukur kita boleh dipertemukan dalam ibadah keluarga pada saat ini. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mempersiapkan hati kita bersama keluarga untuk mengikuti ibadah keluarga pada saat ini. Mari kita awali dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 17 ayat 2 dan 3. Tuhan Allah hadir. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita sehati, bersatu hati untuk mengambil saat teduh. Ibadah kami pada saat ini ya Tuhan, kami alami dan kami lakukan di dalam anugerah dan penyertaan kasih karunia dari Allah Bapa yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Amin. Mari kita puji nama Tuhan dengan penuh sukacita dari Kidung Jemaat nomor 427 ayat yang pertama. Ku suka menuturkan. Berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas penyertaan Tuhan sepanjang kehidupan kami. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami bersama-sama akan menggumulkan firman-Mu. Biarlah sabda firman-Mu ini boleh menegur setiap hati kami.
Dan biarlah firman-Mu ini bisa menjadi pelita dalam setiap kehidupan kami. Dan biarlah firman Tuhan ini bisa memberikan kami hikmat dalam kami menghadapi kehidupan hari lepas hari. Dan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, biarlah Tuhan sendiri yang mengurapi dan memampukan. Kami siap mendengarkan ya Tuhan, kiranya Tuhan menolong kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, firman Tuhan kita ambil dari Yakobus 3 ayat 14 sampai 16. Yang demikian firman-Nya. Yakobus 3 ayatnya yang ke-14 sampai 16. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang membaca, mendengarkan, terlebih melakukan dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Janji-Mu seperti fajar. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup, hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Shalom Bapak Ibu Saudara. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Walaupun ibadah keluarga sampai saat ini masih dilakukan secara online. Bapak Ibu,
renungan pada saat ini saya beri judul dampak yang merugikan dari iri hati. Bapak, Ibu, Saudara, iri hati ini menurut Alkitab adalah dosa yang serius dan masuk dalam urutan yang ke-8 dari kejahatan-kejahatan keinginan daging yang didaftarkan Paulus yang seperti tertera di dalam Galati 5 ayat 19 sampai 21. Iri hati menurut Rasul Paulus menyebabkan orang tidak mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Saya ulang, iri hati menurut Rasul Paulus menyebabkan orang tidak dapat mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Kita perhatikan berikut. Perbuatan daging telah nyata, yaitu pencabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semua itu, kuperingatkan kamu seperti yang telah kuperbuat dahulu, bahwa barang siapa yang melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Galati 5 ayat 19 sampai 21. Bapak, Ibu, Saudara, iri hati bukan hanya merupakan dosa yang serius, tetapi juga bersifat universal. Artinya, dosa iri hati bisa menghinggapi siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Iri hati bisa ada pada setiap orang, baik itu pria maupun wanita. Di setiap kelompok usia, baik itu tua, muda, maupun anak-anak. Di setiap strata ekonomi, baik itu kaya ataupun miskin. Dan di setiap kelompok etnis. Bapak, Ibu, Saudara, apakah iri hati itu? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan iri hati itu adalah merasa kurang senang melihat kelebihan orang lain. Yang kedua, bisa berarti kecemburuan melihat kelebihan orang lain. Bahasa Inggrisnya kalau anak-anak muda zaman sekarang itu mengatakan jealous. Jealous ini merupakan kata sifat yang berarti iri hati atau cemburu. Kata iri hati ini merupakan terjemahan untuk kata Yunani zelos yang berarti benci, marah, dan cemburu akan keberhasilan orang lain.
ketidakpuasan terhadap diri sendiri, posisi diri sendiri, dan yang dimiliki diri sendiri, serta mementingkan diri sendiri, seringkali dapat merupakan awal dari timbulnya iri hati dan rasa cemburu. Seseorang bisa menjadi marah karena keberhasilan orang lain, menginginkan kepribadiannya menjadi seperti orang lain, menginginkan harta miliknya, penampilannya, atau posisi seperti orang lain. Bapak Ibu, secara alamiah, setiap orang dapat tertarik pada kehidupan orang lain. Dan itu merupakan hal yang wajar. Namun, akan menjadi masalah apabila ketertarikan itu berubah menjadi iri hati yang orang lain miliki dan yang kita tidak memiliki. Bapak Ibu, ada beberapa pertanyaan-pertanyaan seperti, mengapa ia tinggal di rumah mewah? Mengapa mereka rumahnya banyak? Mengapa harus dia yang mendapat pekerjaan yang layak atau promosi jabatan itu? Mengapa saya tidak dapat berpenampilan menarik seperti dia? Mengapa saya tidak kaya, tidak mempunyai mobil mewah, dan tidak terkenal seperti dia? Pertanyaan-pertanyaan tersebut bisa menjadi merupakan pertanyaan yang timbul karena adanya sikap ketidakpuasan terhadap diri sendiri, ketidakpuasan terhadap posisi kehidupan kita, dan ketidakpuasan terhadap yang kita miliki. Ini adalah merupakan awal dari timbulnya iri hati dan rasa cemburu. Karena itu, setiap orang perlu berhati-hati. Mengapa demikian? Karena iri hati adalah sebuah jebakan dalam kehidupan yang dapat membuat seseorang hidup menjauh dari rencana Tuhan. Bapak Ibu, bisa kita baca juga dari Yakobus 3 ayat 1 sampai 12. Guru dan bahayanya lidah. Di sana dikatakan juga bahwa Yakobus juga mengingatkan bahwa iri hati merupakan penyebab berbagai perbuatan jahat. Iri hati dapat menyebabkan seseorang berbohong, bergosip, terlebih merencanakan yang jahat, mencuri, dan membunuh. Pembunuhan dan tindakan kriminal lainnya banyak terjadi karena dimotivasi oleh mengingini milik orang lain.
Mengingini milik orang lain adalah kata lain untuk iri hati. Bapak Ibu, Tuhan melarang kita untuk mengingini apa yang dimiliki orang lain. Penampilan mereka, apa yang mereka capai, dan jati diri mereka. Karena ia tahu kerusakan yang ditimbulkan oleh iri hati. Bapak, Ibu, Saudara, ada beberapa gambaran di dalam Alkitab mengenai dampak merugikan dari iri hati. Di Alkitab memberikan gambaran dengan contoh-contoh dari kriminalitas atau tindakan kejahatan yang disebabkan oleh iri hati seseorang pada yang lainnya. Bapak Ibu ingat ceritanya Kain dan Habil. Kain ini iri hati karena persembahan Habil. Adiknya ini diterima oleh Allah. Sedangkan persembahannya tidak diterima. Dia iri hati karena menginginkan hal yang sama, tetapi ditolak. Apa akibatnya? Kain membunuh Habil adiknya itu. Sehingga Tuhan menghukumnya untuk menggarap tanah dengan bersusah payah dan menjadi pengembara di bumi. Ada pada Kejadian 4 ayat 1 sampai 16. Bapak Ibu masih ingat juga saudara-saudara Yusuf yang iri hati karena mimpi Yusuf dari kasih sayang Yakub ayah mereka yang berlebihan kepada Yusuf. Apa akibatnya? Mereka menjual Yusuf kepada saudagar yang menuju Mesir dan menipu ayahnya dengan mengatakan bahwa Yusuf dimakan binatang buas. Karena dosa tersebut, saudara-saudara Yusuf tidak menerima apa-apa. Sebaliknya, Yusuf diberkati Tuhan. Kejadian 37, 41, ayat yang ke-37 sampai 55. Masih ada lagi, Saul iri hati kepada Daud karena nyanyian bahwa Saul membunuh berlaksa-laksa. Sedangkan Daud membunuh beribu-ribu laksa dalam peperangan. Nah, karena iri hati, Saul berusaha membunuh Daud. Apa akibatnya? Ia jatuh dari tahtanya. Tetapi Daud justru diberkati menjadi raja. 1 Samuel 18 ayat 5, 6 sampai 9. Bapak Ibu, iri hati, cemburu, dan menginginkan tahta Allah yang ada pada Lucifer telah mendorongnya untuk memberontak melawan Allah. Hingga akhirnya ia dilemparkan dari surga. Yesaya 14 ayat 12 sampai 14.
Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, seseorang dapat saja berusaha keras untuk menutupi iri hatinya ini dengan senyuman. Namun rasa iri hati bukanlah sesuatu yang dapat hilang dengan sendirinya. Justru iri hati yang tidak ditangani dengan segera dapat berubah secara tak terkendali menjadi kecemburuan yang merusak atau bahkan membunuh, menimbulkan depresi. Iri hati dapat menjangkiti segala hal dalam diri seseorang dan mempengaruhi segala hal di sekitarnya. Bisa kita menjadi jahat kepada saudara, bisa kita menjadi jahat dengan orang tua, bisa kita menjadi jahat dengan teman karena iri hati ini. Karena itu Bapak, Ibu, Saudara, hal itu harus disingkirkan dari hidup kita. Jadi apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi sebelum rasa iri hati itu menghancurkan hidup kita? Jika seseorang berada dalam jebakan iri hati, berikut ini ada beberapa hal yang dapat kita lakukan. Yang pertama adalah berhentilah membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Setiap orang harus belajar untuk tidak membandingkan dirinya sendiri dengan orang lain. Yang kedua, bersukacitalah dengan kebaikan Tuhan atas orang lain. Bersukacitalah dengan kebaikan Tuhan atas orang lain. Yang ketiga, bersyukurlah dengan diri Anda sendiri dan apapun yang Anda miliki sekarang, bersyukur. Yang keempat, hitunglah berkat-berkat saudara dan berbagilah berkat itu kepada orang lain atau sesama kita. Yang kelima, percaya. Percayalah kepada Tuhan ketika hidup kelihatannya tidak adil. Yang keenam, mari kita berdoa dengan motivasi yang tulus agar kita dikuatkan di dalam menghadapi godaan dan agar diberikan kuasa untuk mengalahkan perasaan-perasaan iri hati. Yang terakhir, kita bisa melakukan beberapa trik yang dapat kita lakukan. Kita bisa terlibat dalam pelayanan di gereja atau di luar gereja, di masyarakat. Bisa juga kita lakukan mengunjungi orang-orang sepuh, lansia, atau saudara-saudara kita yang sakit.
serta belajarlah berbagi sesuatu yang kita miliki dengan mereka. Berbagi. Di sana kita dapat menemukan kebahagiaan dan pertolongan rohani, sehingga hati kita merasakan sukacita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita mengambil saat teduh. Bapa di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan. Ajarkanlah setiap kami untuk tidak memiliki sifat iri hati, sehingga kami tidak jatuh dalam dosa. Ajarkanlah kami ya Tuhan untuk saling mengasihi, saling menghargai satu sama lain, sehingga kami boleh menikmati rasa sukacita di setiap kehidupan kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, kita diberi kesempatan untuk mengumpulkan persembahan syukur kita yang bisa kita himpun melalui ketua kelompok, ketua rayon, atau rekening gereja yang telah disiapkan. Kita dasari terlebih dahulu ucapan syukur kita ini dari 2 Korintus 8 ayat 12 yang demikian. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita mengumpulkan persembahan syukur kita sambil kita memuji nama Tuhan. Betapa hatiku. Berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita bersatu hati dalam doa syafaat. Bapa kami yang di surga,
yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami boleh menghaturkan persembahan syukur kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati persembahan syukur kami ini, sehingga persembahan ini boleh kami pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, kami serahkan setiap pribadi lepas pribadi kami, setiap keluarga kami ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai di setiap persoalan yang boleh kami alami. Tuhan, kami percaya Engkau ada di setiap kehidupan kami. Dan kami meyakini Engkau tidak akan meninggalkan kami. Jangan biarkanlah kami jatuh ke dalam dosa. Tapi biarkanlah hidup kami ini seturut dengan firman-Mu. Tuhan, ajarkanlah kami untuk selalu rendah hati. Dan ajarkanlah kami, jauhkanlah kami dari sifat iri hati yang membuat kami jatuh ke dalam dosa. Bapa Surgawi, pada saat ini kami juga berdoa untuk panitia Pelpendi. Kami serahkan setiap calon-calon penatua dan diaken yang sudah Engkau pilih dan yang sudah mendapatkan kepercayaan dari jemaat-Mu. Kiranya Tuhan menetapkan hati saudara-saudara kami ini untuk siap melayani Engkau. Tuhan Yesus, kami serahkan saudara kami yang sakit, saudara kami yang sudah tua. Kiranya Tuhan menjamahnya dan memberikan kesembuhan. Terlebih kami serahkan saudara kami yang berbeban berat. Kiranya Tuhan memulihkan dan memberikan sukacita di dalam kehidupan sehari-hari. Inilah Tuhan seru doa kami. Hanya kami serahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang sudah mengajarkan kami berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni kepada orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kemuliaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita kembali dalam kehidupan kita masing-masing. Dan percayalah,
Tuhan selalu ada dalam kehidupan saudara setiap hari. Kita tutup dengan pujian. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Izinkan sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kita terima berkat Tuhan. Kami serahkan setiap kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus menyertai saudara mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapak, Ibu, Saudara, ibadah telah usai. Kiranya kasih karunia Tuhan selalu ada pada kita semua. Salam dari kami semua. Tuhan Yesus memberkati.